Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kita sedang berada dalam rimba belantara Protestan dengan berbagai macam binatang buas yang siap membinasakan jiwa Anda. Hati-hati. Live stream terbaru Dekin Gadas, pendeta ini cukup seru menyerang gereja Katolik dan cukup banyak penonton di situ. Karena itu mari kita bedah apa sebenarnya yang terjadi sepanjang hampir 2 jam itu. Pendeta Dekin Gadas dan retorika kebingungan menghibur bidat-bidat Protestan. Dalam siaran terbarunya itu, Pendeta Dekin Gadas kembali melontarkan kritik pedas terhadap gereja Katolik, menuduh Katolik Roma mencuri istilah, mengklaim Alkitab secara narsistik, bahkan menuduh semua tradisi sebagai dongeng. Di balik serangan verbal itu, ada pola psikologis dan logika yang goyah. Ya. Mari kita bongkar. Vamonos. Yang pertama, asumsi tersembunyi. Deki berdiri di atas beberapa premis yang rapuh. Katolik Roma hanya produk abad pertengahan. Jadi dia mengabaikan fakta bahwa Roma sudah diakui punya primasi sejak abad pertama oleh Ignatius dan Irenaeus. Bahkan Injil Lukas itu ditutup dengan tibanya Paulus ke Roma. Kemudian gereja perdana juga ketika menyusun kitab suci sesudah Injil langsung surat kepada jemaat di Roma. Roma itu keren. Kemudian tradisi sama dengan tradisi manusia. Jadi dengan menyamakan tradisi rasuli dengan adat Farisi, dia menutup kemungkinan adanya wahyu non tertulis yang tetap dijaga gereja. Kemudian kanon lahir spontan, turun dari surga, langsung ke tangan John Calvin misalnya. Dia menampilkan daftar kanon awal seolah-olah independen, turunnya langsung dari surga. Ya. Kemudian Protestan pilih di kotak sampah mungkin begitu, sambil menolak peran konsili dan otoritas gereja. Asumsi ini seperti fondasi rumah pasir ya. Boleh megah, tapi pijakannya sebenarnya goyah. Dan orang Protestan yang mau berpikir akan segera meninggalkan Dekin Gadas. Dari live streaming terbarunya menunjukkan bahwa dia bukan seorang dokter. Ya. Yang kedua, ada kesalahan logika. Ya, Protestan, pendeta-pendeta belum lulus logika dasar. Saya tekankan sekali lagi. Siarannya penuh dengan jebakan logika. Karena dia tahu yang dengar di situ memang banyak orang tidak terpelajar. Kenapa ya? Equivocation, menyulap Katolik universal jadi berbeda dengan Katolik Roma, lalu menyalahkan Katolik atas kebingungan yang dia ciptakan sendiri. Ya. Yang kemudian ad hominem, lawan debat disebut tidak waras, sampah, bahkan Paus dilecehkan sebagai preman bejat. Serangan pribadi ini menggantikan argumen. Jadi sekolah di STT ini hasilnya seperti ini. Stroman ya, itu Stroman ya. Kemudian ya, Stroman namanya Protestan, kalau tidak Stroman sudah terlalu. Devosi Katolik dipelintir menjadi klaim bahwa Maria omnipoten yang mengatur Yesus. Padahal doktrin resmi jauh berbeda. Dan siapa Protestan yang mau belajar? Tidak ada. Ya. Kemudian ada false analogy, menyamakan tradisi Katolik dengan adat Farisi soal mencuci tangan. Konteks yang berbeda dipaksa seolah identik. Kenapa Protestan bisa seperti itu ya? Kemudian ada, pertanyaan nanti akan kita jawab. Kenapa? Circular reasoning, Protestan tidak perlu membuktikan kanon karena tidak mengklaim membentuknya. Menurut mereka, kanon itu turun dari surga langsung ke tangan Protestan. Begitukah? Pertanyaan yang biasa tidak sanggup dijawab oleh Protestan adalah bagaimana caranya? Karena Protestan sebenarnya lahir dari ilusi dan halusinasi, bro. Begitu, Pak Pendeta. Kemudian ya, seperti biasa, videonya Dekin Gadas kalau tidak ada teknik manipulasi retorika sudah terlalu. Karena tidak ada substansi di Protestan, buat apa? Lu hanya bisa serang Katolik. Kamu tidak bisa mengajar tentang Protestantisme. Kalau kamu mengajar santai-santai itu artinya kamu sedang mengajarkan ajaran Katolik. Begitu kamu masuk Protestan, itu hanya putar balik retorika saja. Jadi gaya siarannya itu memperlihatkan beberapa trik klasik, labeling, kata-kata dongeng, narsistik, sakit jiwa, itu dipakai untuk membuat audiens jijik sebelum argumen Katolik sempat diperiksa. Yang kedua, oversimplification, sejarah ribuan tahun diperas jadi narasi nol jasa Roma, cie nol jasa Roma. Kemudian ada appeal to ridicule, ini yang paling sering, ejekan soal kumis dan otak di kaki. Ini dipakai supaya audiens tertawa, bukan berpikir. Kasihan seorang dokter mengajar seperti ini kan, hanya mau hibur orang untuk tertawa dan merasa Protestan benar. Kasihan, Protestan itu salah, yang benar itu Katolik. Dan yang benar di Protestan itu adalah ajaran Katolik.
Setuju? Ya, begitu. Jadi kasihan ya, hanya dipakai untuk tertawa sih, tidak berpikir lagi. Kemudian ada poisoning the well. Figur Katolik didiskreditkan duluan supaya argumen mereka otomatis dianggap busuk. Semua ini membuat live stream terasa seru tapi miskin substansi. 2 jam, sayang sekali. Banyak orang yang merelakan waktu hanya untuk mendengarkan seruan-seruan seperti ini. Protestan memang rusak, kekristenan rusak karena Protestan. Saudara, camkan itu. Sekali lagi, Protestan adalah perusak kekristenan nomor 1. 4. Motif psikologis di balik retorika DN. Dalam video-videonya, apa motif psikologis? Ini yang penting. Mengapa seorang dokter bisa jatuh pada jebakan retorika semacam ini? Ini pertanyaan substansial loh. Kenapa seorang dokter? Nah, ini apa? Ini tantangan bagi intelektualitas di Indonesia. Kenapa seorang dokter seperti Deki Gadas bisa jatuh pada jebakan retorika semacam ini? Ya, intinya dia adalah seorang dokter yang Protestan. Masalahnya di situ. Ada kecemasan identitas. Protestan itu lahir belakangan. Sehingga ada dorongan kuat untuk menyangkal peran gereja purba. Mau tidak mau. Menolak Katolik menjadi mekanisme proteksi identitas. Kemudian proyeksi. Ada proyeksi. Tuduhan narsistik dan sakit jiwa itu bisa dibaca sebagai cermin kegelisahan. Protestan menikmati kanon Alkitab, tapi enggan mengakui ibu yang melahirkan kanon itu. Kitab suci itu. Kemudian ada audience capture, mau menangkap audiens kan. Bahasa kasar dan hiperbolik itu dipilih karena memuaskan audiens internal, bukan karena akurat. Ya. Kemudian ada ketakutan akan otoritas. Paus diposisikan sebagai monster otoriter. Nah, menyebut Katolik sola paus adalah refleksi fobia terhadap struktur hierarki. Jadi dengan kata lain, retorika pendeta Deki ini lebih berfungsi menenangkan internal Protestan yang membabak belur diserang Patres Allegro daripada mencari kebenaran bersama. Padahal saya cuma korek, coba konsisten dengan doktrin kalian seperti yang saya tunjukkan dan kita bisa melihat berdialog. Tapi ternyata tidak bisa. Protestan membunuh dirinya sendiri. Ya. Jadi Anda hanya bereaksi untuk menenangkan kalangan Protestan yang sekarang kalang kabut. Banyak yang sudah minta saya untuk katekumen. Selamat, karena secara logika Protestan tidak bisa. Protestan hanya bertahan pada inkonsistensi. Ya. Protestan hanya bisa bertahan dan inkonsisten dalam propaganda seperti yang Deki lakukan. Jadi live stream pendeta Deki Gadas bukanlah analisis akademis, melainkan pementasan psikologis. Dia memperagakan bias identitas, sesat pikir, dan teknik manipulasi demi menjaga benteng narasi Protestan. Kasihan sekali. Kata-kata kerasnya memberi ilusi kemenangan, tetapi justru membuka kedok. Argumennya rapuh, emosinya dominan, dan logikanya tidak lulus ke pincang. Jadi di hadapan publik yang kritis, retorika semacam ini hanya menegaskan satu hal. Kekuatan gereja Katolik tidak roboh oleh teriakan, ejekan, olok-olokan. Tidak akan pernah. Melainkan terus berdiri oleh kesaksian sejarah, tradisi apostolik, dan kitab suci yang dijaganya. Well done Pak Doktor, tapi orang semakin tahu bahwa Anda memang hanya bergelar doktor, hanya label doang. Seperti prinsip Protestan. Kata-kata doang. Nonsense.